Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hobi teman-teman. Semangat pagi, selamat menebar kebaikan. Oke teman-teman, hari ini saya hanya akan update kebun sayur saya. Tidak banyak tapi cukup untuk beraktivitas pagi dan sore dan untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi berkebun itu kalaupun tidak panen tetap bahagia karena kita bisa menyapa setiap hari tanaman-tanaman kita. Ya teman-teman, ini yang sebagian saya coba tanam di tanah langsung. Ini yang di pot saya hanya ada 2 itu. Masih belajar mencoba memahami tanaman kerli. Sebelumnya saya belum pernah punya, tapi karena ini kayak manfaat dan katanya enak juga dilalap, jadi saya belajar menanam. Nah ini teman-teman, bawah ini daerah sini, sebelah sini nih, saya rasa tanahnya sekarang udah subur. Dulu gersang sekali. Rencananya ini mau saya buat semacam raised bed gitu ya, tapi nanti isinya sawi-sawian. Mau saya seperti itu. Ini rencananya mau saya bongkar bertahap nanti biar saya sudah bener sih subur ya, cuman udah agak bosan sama daun ketela rambat. Nah gitu ya teman-teman, nih ada tomat saya. Dan sebelah sana rencananya mau saya kasih juga jadi kelompok daun singkong ya, yang ujung sana itu biar di tanah langsung maksudnya, jadi itu masih kosong, nanti bisa saya rapikan gitu ya teman-teman. Ini tanaman tomat asal tancap saya taruh di dekat kolam karena tanaman tomat butuh cukup air ketika masa buah gitu ya, tapi dengan penyiraman yang tepat, jangan pada waktu terkena sinar matahari, nanti pohonnya bisa busuk, bisa lonyot ya teman-teman. Gitu. Ini kemarin tanaman cabai saya yang sempat keriting sekarang udah sehat. Ada itu apa, temen yang bilang coba dikasih ini apa namanya, rumput jampang, karena dia akan menetralisir pH tanah sekaligus memperbaiki kondisi tanah secara holistik gitu ya teman-teman. Betul, itu saya kasih nih, lihat. Nah itu ada rumput jampang ya, dan nggak lama, dalam hitungan 3 hari ketiga itu udah mulai tumbuh tunas yang bagus-bagus. Nah ini hari ke-7 itu udah bagus sekali, semua keriting hilang, dan rumputnya itu saya biarkan aja teman-teman numbuh di sana. Percaya nggak percaya, tapi coba deh teman-teman yang punya tanaman kurang bagus, terutama cabai atau tomat-tomatan, itu coba dikasih sama rumput jampang seperti ini ya. Bentuk rumputnya modelnya seperti ini teman-teman. Nah ini itu saya biarkan hidup, nanti dipangkas saja kalau udah rimbun, karena pangkasannya pun bermanfaat sekali untuk tanaman, bisa direbus sama cadas, bisa juga dibuat sebagai mulsa gitu ya teman-teman. Ternyata alhamdulillah nemu semangka mini ya, ini juga asal tebar tapi numbuh gitu teman-teman. Nah sini barisan apa namanya, kucai, the favorite vegetables for my little son. Ini ada bayam Brazilnya cukup 3 pot saja sudah cukup ya teman-teman. Seperti ini barisan kucainya juga rencana mau saya taruh di raised bed saja teman-teman ya, jadi nanti biar daerah sini maksud saya itu bersih gitu dari polybag dan lain sebagainya, tapi ya gimana gitu lah, belum sempet ya. Nih
sawi-sawian yang akhirnya saya punya tanaman sawi dengan berbagai ranjau. Teman-teman yang pernah nonton video saya pasti tahu kalau saya tuh di sini ada gangguannya, yaitu hama tikus gitu teman-teman ya. Tapi dengan disiasati seperti ini, nah itu ternyata lumayan mengurangi dan hampir malah tidak diserang sama sekali. Takut paling ya gitu ya. Jadi akhirnya saya nanti selanjutnya juga mau memperbanyak tanaman sawi, pakcoy dan serumpunan sawi-sawian gitu. Kalau ini harus always ada buat lalapan dan atau direbus sama makan sama sambal udah enak. Nah sebelah sana meskipun belum hijau sempurna, tapi alhamdulillah teman ya, kita mendekat ke sana dulu ya. Atas ke sana nanti rencana mau saya seragamkan juga tuh gantungan seperti itu. Tadinya tujuannya hanya untuk menyelamatkan Pak Coy ini dari serangan hama tikus, tapi ternyata bagus juga. Nanti mau saya seragamkan ke sana, yaitu yang digantung-gantung itu pokoknya semua jenis tanaman yang saya maksudkan untuk selamat tidak diserang dari hama tikus gitu ya teman-teman. Nah di sini ada jam 6.30 ini sudah mulai panasnya, enak sekali di kulit gitu ya teman-teman. Nah ke bawah ini alhamdulillah saya mulai punya bibit mandiri selada. Mulai punya bibit selada, entah biarkan saja akhirnya numbuh. Nah yang seperti ini juga mulai mau naik ke atas. Nanti kalau sudah ke atas akan tumbuh bunga. Nah gitu teman-teman ya, alhamdulillah barisan sini. Jadi saya kalau buka pintu itu sudah melihat hijau meskipun belum penuh sempurna ya, tapi ini sudah cukup menyenangkan sekali teman-teman. Nah yang ini juga tomatnya udah mulai bagus. Ini limbah melon juga sepertinya mau berbakti. Lagi-lagi ada tanaman pepaya gitu. Ini alhamdulillah pertama kalinya saya punya tanaman timun dan mau berbuah gitu ya teman-teman. Akhirnya punya pakcoy yang tanpa gangguan tadi. Alhamdulillah. Ini yang untuk bibitnya udah siap. Pokoknya buah perdana mau saya biarkan sampai mengering buat bibit mandiri. Nah itu banyak sekali ya kacangnya. Itu kita hanya punya 4 pohon dengan 2 ajir, tapi masya Allah luar biasa ini. Gitu ya teman-teman, itu masya Allah. Kemudian kita tarik ke sebelah ternyata sana ada apa di sini. Ini juga saya model buat pokoknya seperti raised bed yang ini. Satu tempat saya isi berbagai tanaman karena ini musim kemarau ya teman-teman. Jadi tujuannya biar media tetap lembab, bawahnya tetap lembab, jadi nutrisi makanan untuk tanaman itu bisa tercukupi dengan panas yang ekstrim ya. Nah ini subur semua ya. Pokoknya yang satu rumpun itu suburnya lebih subur daripada di pot. Tapi kalau pot besar gitu diisi beberapa tanaman, nanti insya Allah juga sebenarnya bisa menolong tanaman dari panasnya musim kemarau ya teman-teman. Ini saya coba kemarin, langsung saya praktekkan, itu betul tanaman lebih tertolong. Ini masya Allah subur semua nih, sampai tanaman yang butuh air pun, melon ini juga subur. Nah gitu teman-teman, kangkung dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah. Ini juga tomatnya segar, sehat sekali. Ini bunga udah mulai mengeluarkan buah gitu ya.
dengan cara seperti itu, tumpang sari dengan tujuan media tanam biar tetap lembab teman-teman. Ini kangkungnya Masya Allah minta dipanen nih, gitu teman-teman ya, cara menghadapi musim kemarau bagi tanaman. Jadi satu raised bed, satu tempat dipenuhi dengan beberapa tanaman biar media tanam tetap lembab, jadi akar tidak terganggu, pertumbuhan tetap bagus, nutrisi tetap terjaga. Seperti itu teman-teman ya, cara saya menemani menyayangi tanaman di musim kemarau ya, antisipasinya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau di pot kecil-kecil? Kalau di pot kecil mungkin bisa diberi apa ya yang agak teduh gitu, mungkin mataharinya hanya 4 jam saja, tidak sepenuhnya full matahari begitu teman-teman. Masya Allah, saya lihat itu di atas mangga saya dimakan sama codot teman-teman, mangganya sudah minta dipanen. Masya Allah, ya dah, nanti saya mau panen mangga juga ini nanti ya teman-teman. Baik, begitu. Terima kasih video dari saya teman-teman. Selamat menyelamatkan tanaman di musim kemarau. Rajin-rajin menyiram, tapi pilih waktu yang tepat, jangan pada waktu sinar matahari di atas itu ya, kasihan tanamannya. Dan cukup disiramnya di media tanam saja, bukan di pohonnya. Alhamdulillah, salam bahagia teman-teman, salam satu hobi, semangat sehat, hijaukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.